لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adik, ayah dan bunda penonton setia channel Tunas Ilmu. Kali ini kita bertemu dalam program Optimasi Matematika, program yang membahas seputar matematika dengan cara yang berbeda. Nah, bersama saya Kak Nas yang insya Allah akan membimbing jalannya program ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata uang. Sudah tahu belum adik-adik apa itu mata uang? Ya, mata uang menurut pengertian para ahli yaitu definisi dari satuan harga uang yang telah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Jadi apabila ada negara, berarti di situ ada mata uang. Singkatnya, mata uang itu adalah satu alat pembayaran yang sah yang diakui oleh rakyat dan pemerintahan yang ada pada negara itu. Nah, jadi itu singkatnya. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal mata uang yang bernama rupiah. Jadi rupiah ini merupakan mata uang resmi yang berlaku di negara Indonesia. Berikut adalah gambar beberapa mata uang rupiah yang berlaku di zaman sekarang. Kalau kita bagi ada dua, yaitu mata uang kertas dan mata uang koin. Nah, mata uang kertas ini ada pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Ada yang bilang bahwa ada loh mata uang baru yaitu pecahan 75.000. Tapi di sini saya tidak memasukkannya karena saya hanya memasukkan mata uang yang sering kali saya temukan saja. Jadi yang Kak Nas sering pakai buat transaksi berbelanja misalkan, atau membayar jasa tukang cukur misalkan, atau ojek misalkan. Nah, jadi pakai yang ini saja. Adapun mata uang koin di sini Kak Nas jabarkan ada 100 perak ya, 100 rupiah, 200 rupiah dan 500 rupiah. Ada juga mata uang koin 1.000 rupiah tentunya adik-adik semuanya. Cuman di sini sudah tergantikan dengan kedudukan mata uang kertas yang 1.000 rupiah. Tentunya adik-adik saat belajar mata uang harus hafal. Ya, jadi harus hafal nominalnya ada berapa aja, ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, terus sampai pecahan terkecil yaitu uang koin 100 rupiah. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti adik-adik bisa lebih mudah di dalam mencari variasi dalam pembayaran ataupun dalam kembaliannya. Nah, tapi adik-adik ada satu ya mata uang. Sebenarnya bukan mata uang ya, alat pembayaran ya. Ya, ini alat pembayaran yang sah nih, yang kita sebut sebagai mata uang rupiah. Tapi ada di negara kita satu alat pembayaran ya, satu alat pembayaran yang sering kali kita temukan, tapi ini nggak sah loh. Ini nggak sah ya. Dan ini just intermezzo aja. Jadi hanya sekedar intermezzo sekaligus sedikit kritik buat yang suka menggunakan benda ini sebagai mata uang atau sebagai alat pembayaran. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa benda yang sering digunakan untuk menjadi alat pembayaran? Ya, benda itu adalah tereng ya. Permen, adik-adik ya, permen. Jadi kok permen jadi alat pembayaran ya? Kok bisa Kak Nas? Jadi gini, suatu saat Kak Nas belanja di warung. Nah, kembaliannya itu sekitar 700 perak ya, 700 rupiah. Nah, yang jual ini nggak punya kembalian segitu.
Jadi akhirnya diambil nih permen, kembaliannya permen aja nih, soalnya nggak ada 700 peraknya, seperti itu. Nah sebenarnya ini tidak boleh ya adik-adik ya, karena selain permen ini bukan alat pembayaran yang sah, yang diakui ya, nah ini juga merupakan salah satu bentuk kezaliman ya, dimana sebenarnya kan Kak Nas kan nggak mau beli permen ini, cuman dipaksa dikarenakan tidak ada kembalian yang dimiliki oleh penjual pada saat itu ya. Andai kan boleh, berarti Kak Nas boleh dong lah belanja nanti ya, Kak Nas kumpulin permen kembaliannya, nanti belanja misalkan beli apa, beli telur misalkan, Kak Nas bayar pakai permen, kan nggak boleh kan, nggak terima juga penjualnya. Maka ini bisa disebut atau dinamakan kezaliman sebenarnya. Nah baik lagi ke pembahasan mata uang adik-adik. Biasanya kalau kita belajar tentang mata uang, kita akan belajar variasi pembayaran. Ya, jadi variasi pembayaran maksudnya seperti apa? Kak Nas ada satu contoh misalkan. Misalkan Kak Nas pergi ke warung ya, berbelanja beberapa bahan makanan atau bahan belanjaan sebagai berikut. Misalkan Kak Nas beli di sini mie instan ya, mie instan misalkan Kak Nas beli satu aja ya, harganya 3.000 rupiah. Kemudian nah biasanya penulisannya di sini ada sen, koma 00. Nah ini penulisan di belakang disebut juga sen ya. Jadi sebenarnya ini tidak berlaku ya di zaman sekarang, karena di zaman sekarang tidak ada nominal sen. Kalau zaman dulu itu ada 10 sen, 15 sen, 5 sen, 20 sen. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ini sebenarnya nggak ditulis juga nggak masalah. Tapi seringkali kita mendapatkan penulisan koma 00 di belakang nilai atau nominal asli yang ada di sini sekarang. Seperti yang Kak Nas tuliskan di sini 3.000 rupiah. Nah di sini koma 00 artinya di sini sennya. Ya, nggak ditulis pun nggak apa-apa, soalnya nggak dibaca juga ya. Kemudian kita lanjutkan, misalkan Kak Nas beli telur, misalkan Kak Nas beli telur harganya di sini 2.500 ya, 2.500 rupiah. Kemudian Kak Nas beli saus ya, beli saus sambal ya, saus sambal ini misalkan harganya 2.000 rupiah ya, jadi harganya 2.000 rupiah. Dan terakhir Kak Nas beli kopi ya, kopi saset ya, harga misalkan 1.500 ya, 1.500. Oke, segini aja belanjanya segini dulu ya, supaya tidak terlalu bingung. Nah, berapa total belanjaannya? Pertama pertanyaannya di sini ditanyanya, yang pertama total belanja ya, total belanja. Yang kedua yaitu pembayaran ya, kemungkinan pembayaran. Nah nanti yang C ada satu lagi pertanyaan, cuman kita coba kerjakan dua pertanyaan ini dulu. Nah jadi Kak Nas berbelanja mie instan 3.000, telur 2.500, saus 2.000, kopi 1.500. Ditanya yang pertama total belanja. Kalau ketika adik-adik ditanya total belanja, artinya semua belanjaan adik-adik ini dijumlahkan ya. Jadi mie instan 3.000 ditambah 2.500 telur, ditambah saus 2.000, ditambah kopi 1.500 ya, sehingga total belanjaan Kak Nas yaitu 8.000. Jadi 8.000 rupiah ya. Nah, jadi kalau ketika ditanya total belanja di sini kita jawab ya. Maka di sini pertama kita jumlah. Jadi total belanja sama dengan 3.000 ditambah 2.500 ditambah 2.000
tambah 1.500 ya sama dengan berapa tadi? 8.000 ya, 8.000 rupiah. Yang kedua adalah kemungkinan pembayaran. Artinya gini, jadi 8.000 ini ada berapa kemungkinan pembayaran yang bisa dilakukan. Nah, di sini tambahin kemungkinan pembayaran tanpa kembalian. Jadi kira-kira ada berapa, atau kita harus sebutkan berapa kemungkinan yang bisa kita bayarkan ya untuk belanjaan 8.000 ini kalau tanpa kembalian. Nah, jadi 8.000 ini adik-adik semuanya banyak sekali kemungkinan untuk bisa membayar dengan uang pas. Artinya uang pas ini tidak ada kembaliannya. Satu contoh misalkan, karena sebutkan di sini 8.000 itu bisa dibayar dengan 1 lembar uang 5.000-an, kemudian ditambah 3 lembar uang 1.000-an. Nah, ini juga total sudah 8.000. Atau kemungkinan kedua untuk 8.000 ini misalkan 4 lembar uang 2.000-an. Nah, 4 lembar uang 2.000-an. Kalau 4 lembar 2.000-an itu kan jadi 8.000 ya. Nah, ini uang pas, tidak ada kembalian. Nah, ada lagi kemungkinan lainnya ya yang tidak kembali. Nah, tapi ini jadi tugas adik-adik ya. Coba nih kemungkinan lainnya kira-kira apa? Itu bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, ini pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Nah, misalkan ada pertanyaan ketiga. Kak Anas punya pertanyaan ketiga, misalkan Kak Anas hapus dulu ya. Nah, misalkan pertanyaan ketiganya sini, Kak Anas tulis di sini ya. Yang C ya. Misalkan apabila Kak Anas membayar ya atau dibayar dengan uang 10.000. Ya, maksudnya 1 lembar 10.000 ya. Maka berapa kembaliannya? Nah, berapa kembaliannya? Untuk mengetahui berapa kembaliannya tentu kita harus mengetahui total belanjanya dulu adik-adik ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui berapa nominal uang yang kita bayarkan. Dalam hal ini total belanja sudah dapat 8.000. Kemudian nominal uang yang dibayarkan oleh Kak Nas yaitu 10.000. Nah, maka untuk menghitung kembalian ya adalah dengan cara mengurangkan uang yang kita bayarkan yaitu 10.000 dengan total belanja Kak Nas ya, yaitu berapa tadi? 8.000. Nah, maka di sini 10.000 dikurang 8.000 hasilnya adalah 2.000 rupiah. Jadi ketika Kak Nas bayar pakai uang 10.000 ya, 1 lembar uang 10.000, maka akan kembali ya atau mendapat kembalian uang kembalian 2.000 rupiah. Ya, gampang ya adik-adik ya. Coba supaya lebih memahami lagi, Kak Nas kasih contoh yang kedua. Misalkan ya, ibu berbelanja lagi nih. Belanjanya kali ini buah ya. Nah, ini Kak Nas agak sedikit kasih soal yang lebih sulit mungkin ya. Agak sedikit sulit, sedikit aja ya. Nah, misalkan ibu belanja buah di sini. Buahnya apa aja? Misalkan 2 kilogram jeruk misalkan. 2 kilogram jeruk, kemudian 1 kilogram apel, kemudian 5 kilogram salak misalkan. Ini
ibu sedang belanja buah-buahan. Nah, ini harganya nih. Jika harga 1 kilogram jeruk itu harganya misalkan 10.000 ya. Kemudian harga 1 kilogram apel misalkan 25.000. Kemudian harga 1 kilogram salak itu misalkan 8.000 ya, 8.000. Tentukan. Nah, ini ada pertanyaannya. Misalkan kalau soal pertanyaannya itu biasanya total belanja ya, total belanja. Yang pertama total belanja ya, total keseluruhan. Berarti kalau total tuh ditambah semua ya adik-adik ya. Dan yang kedua, jika ibu membayar dengan uang berapa ya? Misalkan bayarnya pakai uang 100.000 dengan 1 lembar ya, 1 lembar uang 100.000 ya, berapa kembaliannya? Ya, begitu ya. Ya, yang ketiga adalah kemungkinan pembayaran yang pas ya. Ada 3 pertanyaannya. Maka di sini kita coba jabarkan satu per satu. Ya, yang pertama yaitu total belanja adik-adik ya. Kalau total belanja berarti kita harus hitung dulu. Ya, di sini 2 kg jeruk. Nah, jeruk berarti 2 dikali 1 kilonya berapa? 10.000. 10.000 jadi 20.000. 20.000. Kemudian 1 kilogram apel. Apelnya 1 kilo. Ya, ibu belinya 1 kilo aja soalnya apelnya mahal. Nah, 1 dikali 25.000. Karena 1 kilogram apel itu harganya 25.000. Maka di sini jadi 25.000 adik-adik. Kemudian salak. Salak ibu membeli 5 kg. Lihat 1 kilogramnya berapa? 8.000. Berarti 5 dikali 8.000. Ya. Baru kita cari 5 kali 8 berapa? 40. 40 tambah nolnya 3. Jadi 40.000 rupiah. Nah, baru kita jumlah tambah nih, tambah di sini. Ya. Ini belakangnya nolnya 3. 0 0 0. Ini 0 tambah 5 tambah 0 5. Kemudian 2 tambah 2 4 tambah 4 8. Jadi totalnya belanjaan ibu adalah 85.000 rupiah. Kemudian yang kedua, jika ibu membayar dengan 1 lembar uang 100.000, berarti 1 lembar 100.000 ya 100.000 ya. Nah, kalau misalnya 2 lembar berarti 200.000. Nah, 1 lembar 100.000. Berapa kembalian? Maka kembalian tadi caranya gimana adik-adik? Ayo. Kembalian gimana? Titik-titik dikurang titik-titik. Ya. Nah, ini tadi uang yang kita bayar dikurang belanjaannya. Hasilnya adalah titik-titik. Ya, ini kerjaan adik-adik ya. Tulis di kolom komentar coba. Kak Nas pengen lihat sudah bisa apa belum adik-adik mengerjakan. Kemudian yang C, kemungkinan pembayaran yang pas. Ya, mungkin jadi 85.000 ini kita akan coba bayar pakai uang pas, misalkan ibu tidak mau ada kembalian-kembalian. Ya, maka di sini kita bisa punya kemungkinan banyak sekali adik-adik. Ya, di antaranya misalkan 1 lembar uang 50.000. Kemudian 3 lembar uang 10.000. Dan terakhir 1 lembar uang 5.000. Ini salah satu contoh pembayaran dengan uang pas. Adik-adik punya jawaban lain mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi ini contoh
cara mencari total belanja, kemudian contoh apa lagi nih? Mencari kembalian, yang terakhir kemungkinan pembayaran yang pas. Ya, kemungkinan pembayaran yang pas. Gimana? Adik-adik sudah paham semuanya kan mengenai mata uang? Insya Allah paham semua ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Kak Nas pada saat ini tentang mata uang. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di materi yang berbeda tentunya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.